Istilah pemberdayaan nampaknya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan, khususnya dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Bahkan seiring perkembangan zaman yang kian meluas dan menuju modernisasi, mendorong meluasnya pemberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuan, yaitu mengupayakan kesejahteraan. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut pribadi maupun kelompok dalam lingkup ruang sosial yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa aspek yang terindikasi meliputi persaingan, pengembangan ide-ide kreatif, inovasi, kebebasan perilaku, dan lain-lain. Sedangkan pengertian komunitas merupakan sekelompok individu dalam lingkup kehidupan bersama pada suatu wilayah dengan kesamaan kepentingan serta tujuan, sehingga dapat saling melengkapi dan terintegrasi. Salah satu bentuk pemberdayaan komunitas pada masa modern seperti sekarang ini adalah salah satu contohnya komunitas satu atap. Komunitas satu atap adalah komunitas yang berfokus pada pemberdayaan dalam bidang pendidikan atau pengajaran, dengan sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga prasejahtera dan masyarakat miskin kota. Sebelumnya selamat sore Kak, perkenalkan nama aku Christina Budiarti, aku mahasiswa aktif semester 5 UNES. Di sini aku ingin mewawancarai sedikit tentang apa sih itu komunitas satu atap gitu. Sebelumnya aku mau minta waktunya Kakak sebentar untuk diwawancarai. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Widya, aku mahasiswa aktif juga di Undip semester 3. Di satu atap ini aku termasuk salah satu pengurus dari divisi SDM. Apa sih komunitas satu atap ini? Oke, komunitas satu atap itu merupakan komunitas sosial yang bergerak khususnya di bidang pendidikan untuk anak-anak prasejahtera di Kota Semarang. Apakah ada kriteria masyarakat tertentu yang ditetapkan oleh komunitas satu atap ini? Oke, jadi untuk sasaran dari komunitas satu atap itu kan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Nah, untuk kriteria sendiri kami sebenarnya tidak memiliki kriteria, tapi untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berkemauan untuk belajar dan lain sebagainya itu dipersilakan banget untuk gabung dengan satu atap. Itu bagaimana atau apa yang membuat satu atap tetap dapat hadir meskipun zaman globalisasi semakin maju, Kak? Oke, satu atap itu ada karena kepedulian. Jadi kita hadir itu karena rasa kemanusiaan dan kepedulian, empati kita. Dahulunya itu kan sejarahnya itu ada anak-anak dari KKN Eva Undip. Itu di daerah peleburan itu ada anak-anak jalanan yang dirasa kurang dalam belajar. Nah, dari situ hadirlah rasa empati, rasa kemanusiaan dan ingin membantu. Jadi sampai saat ini pun masih banyak volunteer dan lain sebagainya itu karena rasa keinginan untuk menolong, membantu, rasa empati, itu rasa kemanusiaan itu masih ada. Jadi satu atap tetap berdiri sampai sekarang. Itu apa motivasi komunitas satu atap mendirikan sebuah komunitas yang jarang ditemui di tengah-tengah masyarakat? Oke, untuk motivasi sendiri sebenarnya kita ingin menuntaskan buta huruf. Jadi satu atap itu ada, itu salah satunya dengan tujuan untuk menuntaskan buta huruf di kalangan anak-anak keluarga prasejahtera. Dan kita juga ingin ikut andil memperbaiki sistem pendidikan gitu, memperbaiki kondisi pendidikan dari adik-adik kita yang memang kurang beruntung dalam hal ekonomi yang berimbas pada pendidikannya. Untuk selanjutnya, apakah ada anak-anak yang putus sekolah Kak di satu atap ini? Oke, untuk anak-anak satu atap itu ada yang putus sekolah. Namun sebagian besar dari adik-adik satu atap itu bersekolah. Jadi sekolah formal mereka tetap sekolah, namun juga ada adik dari satu atap ini yang terpaksa harus putus sekolah karena harus membantu orang tuanya bekerja.
Di dalam komunitas satu atap ini, apakah mempunyai program rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya? Jika ada, bentuk program rutinnya itu seperti apa ya, Kak? Oke, selain kalau untuk rutin itu kita punya pengajaran yang dilaksanakan setiap spot pengajarannya itu seminggu sekali di hari Selasa dan Sabtu. Tapi untuk program tahunannya itu kita juga punya, diantaranya itu ada Bazaar for Kids. Itu kita menyalurkan donasi dari para donatur kepada adik-adik melalui bazar. Jadi itu selain menyalurkan donasi, kita juga mengajarkan terkait skala prioritas dan juga terkait jual beli gitu kepada adik-adik. Terus selain itu kita juga ada perayaan 17 Agustus, terus ada juga karya wisata, itu mengajak adik-adik untuk berwisata di sekitar Semarang karena adik-adik sendiri kan pasti jarang banget untuk berwisata. Jadi di sini kami juga ya mengenalkanlah sedikit healing gitu buat adik-adik. Terus kita juga anjang sana mengunjungi tempat tinggal adik-adik. Kita juga ada Paper for Charity. Itu Paper for Charity itu kayak kita ngumpulin donasi kertas-kertas bekas untuk nantinya kita jadikan uang dan kita salurkan ke adik-adik. Dan kita juga ada perayaan ulang tahun untuk komunitas Satu Atap sendiri. Prinsip-prinsip Satu Atap dalam melakukan pengajaran bagi anak-anak itu tuh seperti apa sih, Kak? Oke, kalau untuk prinsip sendiri kita bisa lihat dari namanya Satu Atap. Satu Atap itu singkatan dari sayang itu asli tanpa pamrih. Jadi kita memberikan rasa sayang, membantu mereka itu tanpa pamrih. Selanjutnya, strategi yang dilakukan Satu Atap dalam melaksanakan kegiatan pengajaran itu seperti apa sih, Kak? Oke, yang pertama untuk melakukan pengajaran kita punya kerjasama. Jadi dari kakak-kakak Satu Atap ini membuka untuk kerjasama dari pihak-pihak luar kayak gitu. Dan juga memperkenalkan Satu Atap melalui sosial media, jadi makin dikenal. Dan komitmen dari kakak-kakak Satu Atapnya harus selalu ada pengajaran agar ini tetap berjalan dan gak berhenti kayak gitu. Kak, selanjutnya nih Kak, ada manfaat yang diterima bagi pengurus atau volunteer Satu Atap dari kegiatan yang dilakukan oleh Satu Atap itu tuh apa aja sih, Kak? Oke, ini pertanyaan yang cukup kayak sulit dijawab ya, karena di sini gabung Satu Atap itu dapat apa sih? Gitu. Satu Atap itu nggak bisa menawarkan apa-apa. Satu Atap tidak bisa menawarkan benefit apa-apa kayak di depan, di pampang gitu di Instagram atau apa. Gabung Satu Atap kamu akan mendapatkan benefit ini. Enggak. Jadi untuk manfaatnya itu didapatkan dari apa tujuan individu itu gabung ke Satu Atap. Misalkan kayak aku gabung ke Satu Atap untuk menyalurkan hobiku dalam berkegiatan sosial, atau aku ingin mencari relasi, aku ingin belajar public speaking. Nah, itu akan didapatkan di sini, tergantung dengan tujuan setiap volunteer itu datang kemari kayak gitu. Pertanyaan terakhir, apa sih kesulitan yang dirasakan oleh kakak ini sebagai pengurus dari Satu Atap? Oke, yang pertama pasti waktu. Jadi karena di sini kebanyakan dari pengurus itu yang pertama anak kuliahan, yang kedua sudah kerja atau kerja kuliah juga. Itu yang pertama adalah waktu. Jadi kita sangat harus berpikir keras bagaimana cara kita memanajemen waktu agar kita juga sempat nih ke Satu Atap. Jadi untuk yang pertama itu dari waktu, dan yang kedua adalah dari biaya. Jadi karena Satu Atap ini kita tidak tergantung pada instansi tertentu, jadi kita mengandalkan dari donatur-donatur kayak gitu. Mungkin itu aja Kak, sekian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak. Setelah melihat salah satu contoh pemberdayaan komunitas yang ada di kota Semarang, coba kalian cari salah satu contoh dari komunitas yang masih aktif sampai sekarang yang ada di kota-kota besar di Indonesia.